pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, izinkan saya berdiri di sini untuk berbagi tentang ekspresi pemahaman dan pengalaman beberapa budaya positif di kelas. Oleh saya sendiri, ini saya di SPDSD CGP Angkatan 9 di SD Negeri Sidoarjo 01. Untuk yang pertama ini ada beberapa kesepakatan yang harus disampaikan. Ini termasuk budaya positif ya. Yang pertama HP di silent. Yang kedua, jika ada yang berbicara mendengarkan. Terus ketiganya jika mau bertanya katakan. Dan keempatnya selesai tepat waktu. Dan kelimanya bertanya dengan sopan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif. Seperti itu. Dan next. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan atau hadiah dapat memotivasi anak. Nah, selanjutnya ada budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Itu yang akan kita pelajari atau berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dilanjut. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan langkah-langkah, diantaranya yaitu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menyimpan barang yang paling berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Ya, di dalam kepala tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kepalkan, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, jangan sampai orang lain membuka tangan Bapak Ibu semua. Saking berharganya. Dan bayangkan ada seseorang yang mencoba. Bayangkan sekali lagi sambil mengepalkan tangan itu. Bayangkan ada seseorang yang mencoba untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Bahkan dengan ibu menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menawari, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Silakan, kepalkan tangan. Dilanjut Bu. Dari kepala tangan itu, adakah yang mau membukakan untuk seseorang yang berusaha membuka? Oke, bingung semua. Kenapa bingung? Ada yang membuka. Kenapa dibuka Bu? Kasihan Pak. Kasihan Pak. Kenapa dibuka? Kasihan, kita dibuka. Waduh, kasihan ya. Ingin aja loh Pak. Ingin dibuka. Ada berbagai alasan untuk membukakan tangan kepada seseorang. Dan kalau kita simpulkan, kita rasakan yang pegang kontrol untuk membuka atau tidak membukakan kepala tangan kita adalah kita sendiri, diri kita sendiri yang memegang kontrolnya. Ya.
Ada yang punya alasan dibukakan karena kasihan, ada yang dibukakan karena pengen aja. Yang merasa pengen aja sehingga dibukakan berarti mungkin tidak merasa berharga barang yang ada di dalam tangannya. Atau bahkan ada nggak dibuka, dibukakan karena dia pengen barang itu dan dirasa berharga untuk orang tersebut saja. Kasihan kalau barang ini buat dia sangat berharga, kasihan dikasihkan. Oke, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah di sini kita memegang kontrol untuk membukakan dan tidak membukakan. Oke, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang. Semuanya menang. Kalau menurut teori kontrol. Nah, di sini ada disiplin positif. Selanjutnya ada pendekatan teori kontrol. Ya. Satu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Betul sekali, sudah kita contohkan tadi. Dan yang keduanya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya orang non-sewu, hanya orang gila yang berperilaku tanpa tujuan. Non-sewu. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, ya. Model berpikir menang. Betul, seperti itu. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang kelima, realitas kebutuhan orang berbeda. Itu teori kontrol menurut Stephen R. Covey, ya. Disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu kalau kita, ya. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa itu disiplin? Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat atau disiplin diri, motivasi internal. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin ini kembali, Ibu. Disiplin ini berasal dari dua kata. Satu kata berasal dari kata menurut Diana Gosen itu disiplin. Disiplin artinya belajar, dan disciple atau murid atau pengikut. Nah, disiplin ini berkonotasi menurut Diana Gosen itu dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, seperti itu.
Dilanjut Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebijakan universal dan memiliki kebajikan, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu dilanjut Ibu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi dikatakan ya, karena ada hubungannya dengan disiplin positif. Itu nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan tertentu menurut William Glasser. Mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan itu menurut Glasser. Dan itu dirangkum menjadi sebuah profil pelajar Pancasila ya. Dilanjut Bu. Semua perilaku yang tadi kita sebutkan ya itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu: 1, bertahan hidup, yang kedua kesenangan, ketiga kebebasan, keempat cinta dan kasih sayang, dan kelima penguasaan. Lanjut Bu. Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah itu termasuk motivasi eksternal. Masih ada motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka akan melakukan sesuatu. Tapi modalnya di situ untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan jika melakukan pertanyaan dalam dirinya seperti itu ya. Nah inilah yang dimaksud motivasi eksternal. Contoh-contohnya tadi. Sekarang motivasi internalnya bagaimana? Contohnya di sini ada pertanyaan dalam diri atau pernyataan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu karena motivasi internal. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah itu berarti orientasi ke depan. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu alasannya untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah yang motivasi internal ya. Dilanjut Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke. Ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman menyakitkan, murid takut, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu semua sudah dialami sebenarnya oleh kita sebagai guru dalam saat memberikan hukuman. Murid akan merasa tersakiti atau menyakitkan bagi murid juga takut, bahkan tidak nyaman dan terkesan memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Saya banyak berbohong muridnya karena untuk menghindari hukuman. Terus murid menjadi rendah diri karena mendapatkan hukuman, mereka malu dan mereka menjadi rendah diri. Untuk penghargaannya, ya, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu karena adanya penghargaan. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, dengan identitas sukses ini ada 2 konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan.
Sedangkan untuk restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari kontrol, tetapi dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang paling baik di sini adalah restitusi ya. Udah pasti itu. Silakan dilanjut Ibu. Oke. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi: satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelimanya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara konsekuensi hukuman dan restitusi. Yang pertama ada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut menghormati bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi kabur. Di sini hukumannya adalah menyuruh menghormat bendera selama 10 menit. Itu masuknya ke hukuman. Terus konsekuensi. Contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah itu masuknya konsekuensi kasus seperti itu karena di sini ada perjanjian atau kesepakatan dengan siswa bahwa kalau tidak mengerjakan PR mereka disuruh mengerjakannya saat istirahat. Jadi yang lain istirahat, dia mengerjakan PR-nya yang belum dikerjakan. Itu masuk konsekuensi. Dan di situ ada koherensinya, ya, ada hubungannya antara yang dikerjakan dengan materi. Terus yang ketiga, restitusi. Contoh kasusnya guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah di sini ada kesepakatan juga, tapi berupa kesepakatannya itu berupa keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswanya. Ditanyakan kepada anak atau siswa yang bermasalah itu, kalau menurut kamu sudah atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Nanti siswa akan menjawab. Misalnya keyakinan yang tidak dilaksanakan itu adalah keyakinan disiplin misalnya, karena dia tidak tepat waktu datangnya misalnya. Nah, itu siswa sendiri yang menjawab. Nah, berarti dia sudah menyadari kesalahan. Terus ditanyakan lagi setelah itu, apa yang akan kamu lakukan, ya, untuk bukan menebus kesalahan, ya, ini bukan menebus kesalahan kalau restitusi. Misalnya masalahnya tadi yaitu datang tidak tepat waktu atau telat. Untuk menenangkan teman-teman yang lain, nah, karena terganggu teman-teman yang lain dengan datangnya telat. Telat setengah jam misalnya, kan sudah mulai pembelajaran, kan? Jadi yang lain teman-teman kan terganggu, bahkan gurunya juga terganggu. Nah, seperti itu.
menurut ibu? Di sini ada perbedaan hukuman dikelompokkan ke identitas gagal dan konsekuensi dan restitusi identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi walaupun menyakitkan itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah kesepakatan. Restitusi merupakan pilihan. Nah di sini kalau direstitusi pilihan, ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Murid yang kena hukuman akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Malu lah segala macam oleh teman-temannya, ya. Atau sakit hati, aku dihukum sama guru saya ini, misalnya. Sampai 3 tahun, sampai naik kelas 6 masih ingat. Nah, itu sudah bahaya. Terus untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek saja, ya. Karena semua tahu kalau ini sudah kesepakatan. Nah, yang restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, dikuatkan, ya, seperti itu. Terus hukuman korban mendapatkan keadilan. Misalnya ada berantem dipukuli, korban mendapatkan keadilan karena yang melakukan pemukulan dihukum, gitu kan? Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan karena ada istilah menebus kesalahan dari yang menebus kesalahan. Terus dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti. Siapa yang tersakiti? Yang dihukum. Dalam konsekuensi murid atau anak di luar tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan, ya, sama. Terus perilaku pasif agresif meningkat dalam hukuman, ya. Dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan dalam restitusi. Next, Ibu. Penerapannya selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Sini kita selalu memberikan motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam siswa itu sendiri dengan memberikan pemahaman. Nah, dan contoh tindakan positif berarti kita dijadikan kita harus menjadi tauladan. Terus selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Kalau anak selalu berperilaku negatif, kita memilih opsinya restitusi saja. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, ya. Walaupun teman kita dalam keadaan ngantuk, misalnya, bagaimana kita minta tolong untuk teman sejawat kita untuk diajak berkolaborasi, ya. Berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya itu waktu. Oke, di sini kita ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol dulu. Di sini ada kita sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau manajer, ya. Sebagai penghukum kita sudah dibicarakan tadi, pembuat rasa bersalah, misalnya gini, membuat rasa bersalah, ya. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas,
tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Misal namanya Sally. Sally itu apa? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti Pak Guru yang bisa lakukan kalau sekolah nanti Pak Guru bisa dikeluarkan karena tidak bisa membimbing aku untuk mengerjakan tugas, tidak bisa membimbing aku untuk jadi baik. Coba bagaimana kalau Pak Guru dikeluarkan? Nah itu. Nanti siswa akan merasa bersalah. Nah itu berarti kita posisinya kalau seperti itu sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman dengan bahasanya pun bahasa yang bersahabat, bro, gitu ya. Atau misalnya seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti kita lihat di videonya. Contoh-contoh daripada posisi kita sebagai posisi kontrol group. Bu, selanjutnya. Nah ini selanjutnya Bu. Di sini ada contoh, silakan Ibu disimak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan suka koreksi kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar takut. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, selanjutnya ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya memborokkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, demikian tadi Bapak Ibu lebih jelasnya yang sudah disimak oleh Bapak Ibu semua, yaitu tentang posisi kontrol kita 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Ya, seperti itu. Dan ini penerapannya selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Jadi jangan gegabah, kita pahami dulu persoalannya apa, dan langsung memvonis dan langsung menghukumnya. Terus yang kedua, mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi dengan anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Jadi ada beberapa, kalau anak melakukan hal negatif itu berarti ada kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan dasar anak tersebut yang tidak terpenuhi, dan anak itu pasti akan berusaha untuk mencari atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Selanjutnya ibu
Keyakinan kelas dibahas Pak. Terserah sih. Terserah sih. Oke, keyakinan kelas lanjut. Anda sendiri apa? Terus lanjut. Audien. Dilanjut. Tanya ke audien dulu. Oh iya, Aduh gimana? dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Oke, stop di sini. Mungkin Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan atau ditambahkan Bapak Ibu? Silakan Pak Wasman, coba. Ada Pak, pertanyaan apa? Iya, monggo Bapak. Ya siap. Ini Pak, ini sih termeso aja ya Pak. Iya. Kalau menurut saya gunanya yang kurang ini Pak. Tadi kalau lihat videonya, Iya. masa ngurusin siswa satu nggak bisa. Sebenarnya kan sebenarnya cuma KM doang. Tapi kalau ditambahin itu siswa aja. Jadi termeso aja Pak. Tetapi dengan 5 komposisi yang tadi, yang saya ini memang tepat Pak. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, rombelnya, belajarnya, memang kesulitan untuk dulu memang banyak sekali Pak untuk mengidentifikasi dari anak satu ke sejumlah anak. Jumlahnya kan setiap rombelnya setiap kelas ada 25, 23, itu dari kadang-kadang kita mengidentifikasikan. Itu Pak belajar sama saya Pak. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Wasman yang luar biasa. Bapak Wasman dalam hal ini bertanya menambahkan ya Pak? Menambahkan, jadi katanya memang dalam prakteknya susah ya untuk jumlah siswa yang banyak. Sebenarnya kalau ada kolaborasi dengan teman sejawat tidak susah. Kita juga didukung selain kolaborasi dengan teman sejawat, didukung dengan data-data siswa khususnya ya. Data siswa, data siswa itu ada riwayat-riwayat tertentu dan kita bisa mempelajarinya, berkolaborasi juga dengan teman sejawat kita untuk memahami mereka ya. Setiap siswa tentunya kita pahami dari data-data itu, bahkan kita bisa kolaborasi dengan wali muridnya, dengan orang tuanya untuk memahami mereka. Jadi ada beberapa kebutuhan, kesimpulannya nanti kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi seperti itu Pak. Itu menurut pengalaman para atasan-atasan kami yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan. Dan kita refleksikan, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Itu kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas, ya. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu sudah dijelaskan tadi, ya. Terus tindak lanjutnya kita mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jika kalau ke depannya tidak ada yang sesuai, kita revisi, ya. Perlukah kita melakukan lagi kesepakatan dengan siswa? Ya, boleh. Dan nanti kita masukkan, jadikan keyakinan kelas lagi, ya, seperti itu. Selanjutnya Ibu, ada di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini seperti yang dilakukan tadi oleh ibu anak ya di video tadi yang terakhir, yang posisi kontrolnya sebagai manager ya. Nah di situ sudah melakukan 3 langkah ini ya, maka disebutkan segitiga restitusi. Ada validasi tindakan salah, yang keduanya menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, seperti itu ya. Seperti di video persis contohnya tadi. Nah, selanjutnya Ibu, dilanjut Bu.
Nah, di sini ada contoh juga video penerapan segitiga restitusi. Di sini ada salah satu siswa yang sering terlambat ke sekolah. Nah, ini sedang melakukan langkah validasi tindakan. Hari ini dia membuat orang manusia punya hak. Itu ini datang terlambat itu benar atau salah? Ini langkah kedua berarti ya. Menanyakan keyakinan manusia, maksudnya yang berapa? Kamu kan maksudnya berapa? Ya, apa ya? Kalau kamu salah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tahu nggak kalian dipanggil ke sini sama Pak Guru? Tahukah kami berdua bertengkar? Kalian telah merusak hati bersih. Oh benar Kopian? Benar, Pak. Benar kamu telah merusak kancing baju Novel? Tenang saja, nggak usah takut ya. Setiap manusia itu punya kesalahan atau pernah berbuat salah, dan dilalah sekarang kalian yang bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya. Kalian bertengkar. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Bertengkar, merusak kancing baju, benar apa salah? Kamu sudah tahu sekarang itu bahwa kamu itu salah, ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menenangkan Novel? Saya akan mengganti kancing dengan yang Kamu menerima kalau kancing baju kamu mau diganti dengan yang baru sama Sofian? Ya, menerima. Nah, bagaimana kamu akan menggantinya? Membawanya ke sama siapa? Sendiri. Berarti nanti pulang sekolah, kancing baju atau bajunya Novel kamu bawa ke tukang jahit. Kalau sudah begini, sama-sama ikhlas. Kalau kamu mau menggantinya dan kamu menerima, kamu maaf-maafan. Yang ikhlas. Ya. Nah sekarang kamu boleh pulang. Terima kasih Pak Guru telah mengajak saya berdiskusi. Saya merasa senang karena bisa mengetahui kesalahan saya dan akan memperbaikinya. Insya Allah semangat. Pak Guru telah mengajak saya berdiskusi. Saya merasa senang karena mengetahui kesalahan saya dan akan memperbaikinya. Insya Allah semangat. Saya berdiskusi. Saya senang sekali karena saya mengetahui kesalahan saya akan memperbaikinya. Insya Allah semangat. Kita tidak membutuhkan guru yang sempurna, cuma membutuhkan seorang guru yang berbahagia, yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan memberikan kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Tunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Wasman, saya kan kemarin sudah memberikan diseminasi tentang
budaya positif ya Pak ya. Dan saya ingin mendapatkan tanggapan dari Pak Wasman sebagai audiens kemarin di acara. Mungkin ada beberapa yang saya mau tanyakan ke Pak Wasman, dan itu penting sekali Pak sebagai refleksi ya. Silakan. Oke, untuk yang pertama Pak, bagaimana menurut Bapak kegiatan yang baru saja dilaksanakan? Yang maksudnya yang kemarin dilaksanakan. Baik, terima kasih. Kegiatan yang kemarin dilaksanakan yang telah disampaikan oleh Pak Ijing, yang pertama saya itu cukup merasa terbantu dengan kegiatan yang seperti itu, dan barangkali waktu yang harus ditambah lagi, kemudian materi diperbanyak lagi, karena kalau hanya dihitung-hitung beberapa menit atau sebagainya, kami mengundang perasaan yang penasaran gitu. Jadi kalau bisa ditambah waktunya, saya merasa terbantu untuk menambah wawasan, kemudian cara berpikir, ilmu-ilmu yang baru kemarin Pak Ibu sampaikan, itu saya senang sekali, dan ditambah waktunya biar kami juga merasa itu Pak Ibu. Oke Pak. Terus Pak, tentang ini Pak, tentang perasaan Bapak sendiri itu setelah mengikuti diseminasi kemarin, itu perasaan Pak Wasman secara pribadi itu bagaimana? Terima kasih. Kalau secara pribadi perasaan itu merasa senang, bahagia, karena kami otomatis kembali akan menambah ilmu, akan menambah wawasan, dan itu akan membuat saya itu selalu kepengen tahu. Perasaan saya kepengen tahu sebetulnya sampai mana sih ujungnya, sampai mana dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya ya itulah, diperpanjang lagi waktunya dan sebagainya, biar perasaan saya ya nambah senang, nambah bahagia, nambah ilmu, nambah wawasan dan sebagainya. Karena untuk yang di tahun sekarang ini kayak saya sendiri kan jarang untuk membaca dan sebagainya. Itu ada kegiatan seperti ini, saya secara pribadi itu merasa terbantu, kemudian mendorong saya kepengen tahu, motivasi hati saya juga kepengen, rasanya itu serba kepengen membaca dan belajar apa yang telah disampaikan oleh beliau Pak Giting, dan mudah-mudahan ya selanjutnya jangan terlalu pendek waktunya, kalau bisa ditambah yang banyak lah, atau sering-sering aja, sehingga saya juga kepengen belajar seperti itu. Mungkin ditambah beberapa hari atau gimana mungkin Pak ya? Ya kalau memang waktunya ada, saya siap, karena saya juga kepengen belajar, karena ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Iding itu banyak ilmu yang disampaikan dan banyak bikin penasaran untuk saya kepengen tahu, kepengen ya kita diimplementasikan ke kegiatan ke kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Ternyata memang itu sangat penting sekali gitu loh, dan butuh untuk pandangan dan trik-trik atau metode gimana sih gitu loh untuk melaksanakan kegiatan itu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang banyak ilmu yang saya sampaikan sehingga membuat Pak Wasman penasaran, saya mungkin bukan untuk ngetes Pak Wasman ya, saya pengen tahu sampai di mana menyerapnya ilmu atau mungkin pengetahuan yang saya berikan kemarin itu berarti tentang materi Pak. Materinya mungkin yang sudah Pak Wasman serap itu apa saja Pak? Kalau kemarin yang tadi disampaikan oleh Pak Edi kan cukup ya lumayan lah ya materi-materinya. Ada tentang budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu banyak sebetulnya. Nah, di sini memang ya masih saya butuh penjabaran.
Artinya butuh dijelaskan yang detail satu persatunya. Kalau materi yang kemarin disampaikan Pak Edi ya itu sudah banyak lah ya, sudah cukup banyak. Teman yang saya minta nanti kalau ada tatap muka selanjutnya kegiatan seperti ini, karena saya yakin lah calon guru penggerak ini adalah calon untuk memberikan ilmu yang kuat dorongannya, yang punya motivasi yang luar biasa, dan yang sudah didapatkan bisa disebarluaskan atau diimbaskan ke guru-guru yang lain, terutama mereka yang masih kurang lah dalam ilmu seperti ini, apalagi dalam menyangkut kegiatan tadi materi budaya positif, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Itu Pak Edi saya. Untuk dari materi-materi itu, untuk implementasinya bagi Pak Wasman sendiri itu di pembelajaran Pak Wasman bagaimana itu? Kalau di pembelajaran saya akan berusaha membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Ya, otomatis di sini kan saya butuh bantuan, butuh pendamping. Yang di sini sudah ada Pak Edi, calon guru penggerak, atau teman yang lain yang sudah CGP, ya, yang di sekolah kita. Kemudian bekerja sama dengan teman-teman kelas atau teman-teman di sekolah ini untuk membantu sebuah perencanaan sehingga bisa membimbing saya bagaimana langkah-langkahnya untuk membentuk atau menciptakan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian bisa terbentuknya budaya positif, kemudian bisa sekolah yang nyaman, aman, dan selanjutnya dan seterusnya. Itu hanya saya di sini butuh didampingi dan diberi langkah-langkahnya. Otomatis ya Pak Iding sebagai calon guru penggerak ini yang akan saya butuhkan sebagai pendampingnya. Berarti ya kolaborasi ya Pak ya? Ya bisa juga seperti itu. Apalah maknanya artinya saya nggak tahu. Yang penting saya butuh panjenengan sebagai calon guru penggerak bisa membantu saya untuk merencanakan pembelajaran, ya, kaitannya dengan tadi yang disampaikan terbentuknya profil karakter atau karakter profil Pancasila, kemudian di sekolahan bisa hidup nyaman dan seterusnya gitu. Jadi intinya ya ada kolaborasi ya Pak ya? Betul. Ada katakanlah kerjasama Itu dengan guru-guru lainnya atau dengan teman alat bahasa zaman sekarang ya Pak? Iya betul. Oke Pak, terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini tentang kegiatan kemarin. Tapi saya butuh satu kata Pak dari Pak Wasman untuk saya sendiri sebagai CGP di SD ini. Satu kata untuk saya Pak. untuk Pak Edi. Atau mungkin ya satu kata Pak. Satu kata ya. Dua kata boleh Pak. Satu kata ya. Pak Edi is the best, atau ini kalau ya menginspirasi lah. Menginspirasi. Satu kata untuk saya menginspirasi. Iya gitu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak Edi. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Pak Rianto, kemarin kan saya sudah mengadakan diseminasi tentang budaya positif Pak. Jadi tepatnya ya modul 1.4 ya dari pembelajaran saya selama ini di CGP. Nah, dari acara kemarin Pak, saya itu pengen tahu komentar Bapak sebagai audiens kemarin. Itu ya, yang pertama bagaimana menurut Bapak kegiatan yang kemarin dilaksanakan Pak? Untuk ini berarti momen tadi yang kemarin ya, Iya, kemarin ya. Sebenarnya
kemarin banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan yang perlu saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang Bapak terapkan di kelas ya Pak. Iya. Budaya positif yang diterapkan di kelas. Ini mungkin ada triknya Pak, ada triknya untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu biar anaknya tidak merasa tertekan Pak apabila ada masalah, kemudian masalah itu terselesaikan tapi terselesaikan dengan baik dan anak tersebut kan tidak merasa tertekan. Mungkin ada trik-triknya mungkin dari Pak Iding sebagai calon guru penggerak atau kegiatan budaya positif yang sudah dilaksanakan di kelas mungkin Pak. Gitu, Pak. Triknya bagaimana? Nah, itu trik-triknya nanti disampaikan kita sama-sama lagi di diseminasi berikutnya ya Pak ya. Oh iya. Ya, itu penasarannya Pak Arianto itu dipendam saja dulu. Begitu? Oh begitu. Iya. Berarti langkah untuk diseminasi rencana lagi. Ada lagi Pak. Sebagai ya tindak lanjut dari yang kemarin Pak. Tindak lanjutnya jadi ada eksekusi juga Pak. Rencana saya itu temenanan pengennya gitu. Pelaksanaan di kelas begitu Iya, ya, Pak. secara bersama-sama kolaborasi seperti yang Pak Waswan bilang gitu ya. Nah untuk sekarang ini saya pengen komentarnya gitu. Oh, komentarnya. Oh iya, Nah, terus begitu ya. yang kedua Pak, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan di Sebenarnya kemarin Pak? Saya merasa bangga punya seorang teman seperti Pak Iding ini ya. Tapi jangan berlebihan ya Pak ya. Iya. Bangga bahwa melaksanakan kegiatan diseminasi dan melaksanakan sudah membuat keyakinan kelas. Iya ya, sudah membuat keyakinan kelas. Ini saya juga tertarik loh pengen melakukan kegiatan itu loh Pak. Mungkin kapan ini Pak kira-kira? Nah, itu. Iya, kapan kira-kira ada diseminasi lagi nih? Yang Biar tadi saya katakan ini harus ada tindak lanjut Pak. oh gitu, iya. Ada tindak lanjut dan insya Allah lah kemungkinan minggu depan Pak. Oh, minggu depan Kita begitu ya. sama-sama satu sekolah Pak. Satu sekolah ya. Berarti kegiatan seperti kemarin ya. Iya, Oh, iya. seperti itu. Tapi lebih ke tindak lanjutnya membuat perencanaan Pak. Perencanaan untuk membuat. Oh berarti ini keyakinan sudah kelas nanti dulu. masing-masing kelas itu direncanakan untuk membuat sebuah keyakinan. berarti Iya, ya? seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak nih Pak, apa yang telah Bapak pelajari kemarin dari sebenarnya kemarin itu? Ya, Mungkin yang Bapak pahami saja, yang maksudnya yang kalau yang belum begitu paham kan mau ditanyakan. iya sebenarnya. betul iya betul. Iya, seperti itu. Kalau kemarin sih ini mungkin diseminasi pertama ya, jadi kemarin materinya banyak ya, juga memang waktunya yang terlalu sedikit kalau menurut saya. Iya, Memang waktunya masih kurang. Itu tentang yang bisa saya pahami itu baru tentang itu apa keyakinan itu berbeda dengan sebuah peraturan. Jadi dengan membuat sebuah keyakinan anak tersebut menyelesaikan masalah tapi tanpa tertekan. Iya. Gitu. Terus mungkin ada lagi Pak yang Bapak sudah pahami. Ya. Kemarin kan kita membahasnya tentang ada restitusi, ada posisi kontrol segala macam. Ya. Kalau posisi kontrol mungkin saya kurang begitu paham ya. Kalau posisi kontrol kayak kemarin hanya nonton video saja ya. Juga penjelasannya masih kurang lebih mendetail ya. Iya. Iya, mungkin untuk kegiatan restitusinya itu yang masih penasaran yang tadi saya tanyakan itu restitusinya mungkin lebih ke actionnya lagi mungkin besok ya. Iya, iya seperti itu Pak. Oke Pak. Terus Pak, ini Pak ada pertanyaan lagi dari saya untuk implementasinya. Tadi salah satunya yang sudah itu disiplin keyakinan Pak. Keyakinan mungkin ada rencana implementasinya di kelasnya Pak, pembelajaran di kelas Pak Rianto itu mungkin bagaimana itu? Ya itu makanya saya pengen yang
belajar lebih dalam lagi tentang sebuah keyakinan itu. Bagaimana membuat anak yakin bahwa di dalam kelas itu ada sebuah keyakinan, bukan sebuah peraturan. Mungkin ada rencana, mungkin sudah ada rencana di pikiran Bapak. Ya ada itu, ada rencana membuat sebuah keyakinan kelas ya, namanya keyakinan kelas. Tapi karena mungkin belum paham dengan materinya, jadi perlu itu disimulasi yang Oke. segera begitu ya. Siap Pak, saya siap melaksanakan kembali. Oke. Selanjutnya Pak, satu kata saja untuk saya untuk memotivasi saya sendiri Pak. Satu kata ya. Iya, satu kata aja, jangan banyak. Pengennya dua kata dong. Oh, dua kata. Biasa. Oh, Kalau ya dua kata. dua kata boleh ya. Boleh. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Selamat pagi Bu Wiwit. Selamat pagi Pak Kidi. Oke, maaf ya mengganggu waktunya. Oke. Kemarin kan saya sudah melaksanakan diseminasi, mengadakan kegiatan itu bersama teman-teman, masuk Bu Wiwit. Nah kali ini saya ingin tahu Bu, bagaimana menurut Bu Wiwit tentang kegiatan kemarin yang dilaksanakan secara luring ya Bu ya. Oke. Monggo Bu. Ya, menurut saya kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh guru itu sangat membantu kami, memberikan kami banyak pengalaman, berbagi pengalaman, banyak pengetahuan tentang budaya positif. Ternyata di sekolah itu memang sangat perlu menerapkan budaya positif. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu, yang kedua Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti diseminasi tadi? Tadi kemarin. Yang nomor 2 pertanyaan selanjutnya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti diseminasi kemarin? Kemarin saya itu merasakan apa sih budaya positif yang sebenarnya, karena saya sudah sering mendengar budaya positif, tapi kan saya itu belum terlalu memahami bahwa pentingnya arti dari budaya positif tersebut. Kemarin setelah saya mendapatkan penjelasan dari Bapak, saya itu merasa senang dan saya memiliki jadi tumbuh kesadaran bahwa memang budaya positif itu sangat penting dilakukan dan diterapkan di sekolah. Tidak hanya untuk mendisiplinkan siswa saja tujuannya, namun itu akan berdampak dalam proses pembelajaran. Dengan adanya budaya positif itu berjalan dengan lancar, proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar sehingga anak belajarnya dengan baik. Terus mungkin karena sudah paham, sudah mengerti yang apa yang selain budaya positif yang Bu Wiwit pahami diseminasi kemarin itu. Di diseminasi yang kemarin Pak Iding sampaikan itu ada budaya positif, antara lain ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Nah ini restitusi adalah pengalaman baru bagi saya bahwa dalam menyelesaikan sebuah masalah kita memang punya trik-trik yang tidak mendiskriminasikan anak. Jadi di situ kita untuk saling menyadari akan sebuah kesalahan dan saling mengupayakan untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini pun dengan adanya keyakinan kelas bukan hanya aturan yang dibuat oleh sekolah atau guru. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati oleh siswa dan semua kelas sehingga semua warga kelas itu lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil bersama. Selanjutnya segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah hal yang sangat menarik. Terus mungkin punya rencana implementasi, bagaimana mungkin rencana implementasi di kelas atau pembelajaran Bu Wiwit? Saya pertama akan membuat rencana, akan sharing dengan teman-teman Pak Iding dan teman-teman sekitar lainnya dengan
sama kolaborasi, karena budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang. Kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif, salah satunya terutama keyakinan kelas atau penerapan segitiga restitusi pada suatu kejadian atau suatu tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh siswa. Nah, dan setelah kita menerapkan budaya positif tersebut, yaitu untuk memilih siswa agar mereka memiliki atau lebih ke menciptakan karakter-karakter profil belajar Pancasila. Oke, kalau begitu ya. Terima kasih, lumayan menyerap ya Bu ya. Oke, Luar biasa. alhamdulillah. Dan kalau begitu satu kata untuk saya Bu. Cuma satu, Pak. Ya dua boleh Bu, dua kata. Iya. Semangat untuk berjuang. Luar biasa. Semangat untuk berjuang. Oke. Terima kasih Bu Wiwit atas kesempatannya hari ini. Ya. Sama-sama Mas Idi. Dan tadi apa ya? Semangat untuk Untuk berjuang. berjuang. Jadi kita sama-sama semangat untuk berjuang. Terima kasih sekali lagi. Oke, Ya. sama-sama. Semangat. Yeay.